A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala azrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah ketemu lagi di Islam itu indah, tentunya juga masih di bulan Ramadan yang penuh berkah. Buat jamaah yang ada di rumah, gimana sahurnya? Udah kenyang ya? Semoga kita diberikan kekuatan, semoga puasanya lancar sampai berbuka nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, ngomongin soal surga nih, saya tuh selalu merinding dengar kata surga. Selalu penasaran gimana sih keindahan surga. Nah, saya juga pernah dengar katanya ada benda surga yang saat ini ada juga di dunia. Penasaran kan mau tahu apa? Makanya kita akan bahas lebih dalam bersama guru-guru kita dengan tema benda surga yang ada di dunia saat ini. Masya Allah. Di sini udah ada guru-guru kita. Yang pertama ada Ustadz Maulana, ada Ustadz Syam, ada Habib Abdullah. Apa kabar nih Ustadz Habib? Alhamdulillah sehat. Mikdad sehat. Alhamdulillah akhirnya ketemu lagi, saya kangen banget ya Allah. Kan di situ yang nggak mau datang. Bukan nggak mau datang. Kemarin tuh. Kita ngerti karena kan Mikdad kan punya anak bayi. Betul. Jadi betul juga jangan sampai justru nanti rentang untuk. Betul. Tapi alhamdulillah Islam itu indah. Proses untuk datang syuting ke sini kita physical distancing, kemudian tidak ada jamaah di sini, stay home di rumah nonton. Kemudian kita datang di sini kalau perlu tahu bahwa kita juga ada pemeriksaan. Betul, ketat banget tadi di depan. Ketat Jadi banget, insya Allah ya. kita ini di sini kesehatannya dijaga banget ya, bisa masuk ke sini. Nah, langsung nih pertama kita ke Habib Abdullah dulu nih. Bib, sehat ya? Alhamdulillah. Nah, Bib kalau ngomongin soal surga nih, saya tuh selalu berharap banget semoga kita semua nih bisa masuk ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita aja manusia pasti kan kagum ya sama surga. Nah, saya pernah dengar nih Bib katanya Malaikat Jibril itu sempet kayak ngintip gitu ke surga. Terus Malaikat Jibril juga terkagum-kagum. Nah, itu gimana sih? Boleh diceritakan kisahnya? Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah Lillah. Alhamdulillah. Kangen banget ini nyapa jamaah-jamaah kita semuanya. Tapi Masya Allah kalau biasanya saya dengar nih kita di Islam itu indah ya Ustaz ya. Pasti kita panggil jamaah. Apa gimana? Yeay. Nah, Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Nah, ini bagaimana orang-orang di surga juga nanti mereka bakal dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala secara berjamaah. Secara berkelompok. Makanya kita panggil jamaah oh jamaah. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan digiring orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu secara kelompok-kelompok. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dikelompokkan sebagai ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Bahkan dikatakan sulusun yadkhulunal jannah bighairi hisab. Allahumma ja'alna minhum. Sepertiga daripada umatnya Nabi Muhammad bakal masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Mudah-mudahan kita dijadikan kelompok itu. Amin. Allahumma amin. Dan sebagaimana tadi disampaikan mengenai malaikat Jibril. Betul. Yang terkagum-kagum melihat surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan yang diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam Sunan Abi Daud. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, lamma khalaqallahul jannah, nada Jibril. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, Allah panggil Jibril. Ya Jibril, undur fadhhab ilal jannah. Ya Jibril, lihatlah dan pergilah engkau ke surga. Akhirnya Jibril ini melihat ke surga. Begitu dia sampai ke surga, dia bilang, ay Rabbi wa izzatik, la yasma'hu illa man arada ayyadkhuluha. Wahai Tuhanku, sumpah demi kebesaranmu wahai Rabb, sungguh tidaklah orang mendengarnya kecuali dia ingin masuk ke dalam surga. Akhirnya subhanallah,
Allah Subhanahu wa taala tsumma haffaha bil makarih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pagari itu surga dengan apa? Dengan hal-hal yang tidak disukai atau yang dibenci. Dengan apa? Dengan ibadah yang taat. Dengan apa? Dengan menolak daripada hawa nafsu dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala panggil lagi malaikat Jibril, suruh lihat surga. Akhirnya begitu malaikat Jibril nyampe ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dia kembali, ay Rabbi wa izzatik, wahai Tuhanku demi keperkasaanmu, demi kebesaranmu, laqad khasyitu alla yadkhulaha ahad. Aku takut nanti ini enggak dimasuki oleh seseorang sedikit pun. Wal iyadu billahi ta'ala, mudah-mudahan kita tetap dijadikan sebagai orang-orang yang menghuni surga. Amin, ya rabbal alamin. Dan ini juga alhamdulillah di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang benda-benda yang masih Allah Subhanahu wa taala tinggalkan dari surga. Jadi mudah-mudahan kita masih ada rasa kangen ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini khususnya bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi juga mewasiatkan kepada kita untuk memperbanyak 4 hal. Yang dibagi 2. Yang 2 ini kita berharap ridhonya Allah, yang kedua berikutnya, yang kelompok 2 berikutnya ini mudah-mudahan kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana 2 yang berikutnya ini kita enggak terlepas daripadanya. Apa itu semuanya? Nah, itu sering terkumpul di dalam ucapan kita di bulan Ramadan ini, asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Nah, ini bacaan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk diperbanyak, yang mana di antara faedah bacaan tersebut mudah-mudahan Allah menghadiahkan surga bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah tuh malaikat Jibril aja terkagum-kagum melihat surga, apalagi kita. Saya juga baru tahu ternyata surga itu dibentengi oleh hal-hal yang mungkin kita tidak sukai seperti beribadah. Jadi untuk bisa mendapatkan sesuatu yang indah itu kita juga butuh pengorbanan, bener ya Habib ya? Masya Allah. Nah, selanjutnya kita ke Ustadz Maulana nih. Ustadz, saya masih suka dengar nih ada orang yang selalu membandingkan surga dunia dengan surganya Allah. Katanya, udahlah saya emang gak apa-apa gak dapat surganya Allah, yang penting saya udah dapat surganya dunia. Nauzubillah. Nauzubillahimin dzalik ya. Nah, itu tuh emang gimana sih kaitannya Ustadz? Surga dunia sama surganya Allah itu gimana juga perbedaannya sih? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena di bulan suci Ramadan ini bulan di mana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan pada dibelenggu. Dalam hal ini alhamdulillah kita lebih mudah lagi masuk surga kalau kita berada di bulan suci Ramadan. Di samping amal ibadah kita lipat gandakan, sekaligus potensi untuk beribadah itu lebih bersemangat karena semua pada ibadat, sehingga otomatis kita juga mengikut, ya, karena suasananya yang membawa. Nah, kalau kita berbicara tentang surga dunia dan surga akhirat, sebenarnya mungkin makanya bagi orang yang berpikir, bagi orang yang menggunakan akalnya, pasti akan lebih memilih akhirat daripada dunia. Ibaratnya seperti itu. Karena mohon maaf, pemilihan ini coba kita perumpamakan gini, yang nonton. Perumpamakan anak-anak kecil yang dikasih kelereng. Mainan kecil, mainan dan sebagainya. Lalu dipilihkan emas. Kira-kira dia pilih apa? Pasti dia pilih mainan. Iya, kelereng. Sekiranya dia berpikir, bisa jadi dia pilih emas. Karena dengan emas itu aku bisa beli banyak mainan. Tapi pada saat itu dia cuma ambil yang langsung instan tersebut. Betul. Maka kalau berbicara tentang apa perbedaan surga dunia dan surga akhirat. Yang pertama, di dunia itu fana, sedangkan akhiratlah kekal. Sementara saja itu. Coba. Nggak usah jauh-jauh. Kenikmatan makan kerupuk. Kenikmatan makan jagung. Itu enak banget. Makan jagung yang sudah dibakar. Tapi ketahuilah nanti ada masa berakhir itu. Betul. Ketika sudah tidak punya gigi. Itu ada masanya. Apalagi kenikmatan dunia itu tidak sempurna sedangkan di akhirat paripurna.
Tidak ada kesempurnaan kalau kenikmatan di dunia. Kalau panas minta hujan, datang hujan minta panas. Iya, tidak ada kegelisahan. Maaf ya, contoh kita ada pendingin ruangan di kamar kita. Kadangkala itu pakai aduh sudah dingin banget. Iya, Gitu iya, kan. iya. Ada perubahan. Jadi kita butuh dingin, tiba-tiba kita tidak suka lagi dinginnya. Kemudian kenikmatan dunia itu tak selalu dinikmati, kenikmatan akhirat selalu dinikmati. Maksudnya apa? Mohon izin kalau berpikir masalah kenikmatan dunia ini, maaf, hanya sebentar saja, tidak lama itu. Ada namanya kebosanan. Betul. Bosan orang. Makan ayam terus, makan. Saya pernah diundang acara makan di rumah orang kaya lah di Makassar. Pas datang ke sana, saya berpikir makanannya enak-enak. Tahu nggak pas di sana ikan teri, ikan Padahal ikan orang asin. kaya tuh Ustaz. Dia bilang, Ustadz kita kan sudah biasa makan-makan yang sekarang kali ini saya mau makan. Dalam hati saya kan mau makan yang enak-enak. Karena pada saat itu dia sudah bosan dengan makan. Orang kaya bosan sama makanan mewah Iya, mungkin ya. dia pingin makanan-makanan kampung. Jadi kenikmatan dunia itu diraih dengan susah payah. Sementara di akhirat tidak demikian. Masak dulu kalau mau makan, pergi dulu ke pasar. Tapi kalau di akhirat, Langsung langsung ya. ada. Mau anak, di akhirat, di dunia, hamil dulu 9 bulan, lahiran penuh proses. Kalau di akhirat, langsung ada. Itu dunia, surga akhirat itu luar biasa. Jadi tolong jangan pernah ada kata-kata seperti itu. Kata-kata, aku mah lebih baik surga dunia daripada surga akhirat. Nauzubillah. Alhamdulillah. Kita balik lagi soal benda surga yang benda surga, ada betul. di dunia saat ini. Ya. Nah, Apa katanya aja, sih apa aja. ada nih Ada kisi-kisinya nih. Katanya bendanya itu selalu dicium, selalu jadi rebutan. Nah, mau tahu? Dicium selalu jadi rebutan. Betul. Apa tuh kira-kira? Penasaran kan? Kayaknya kayak doa saya deh. Apa tuh? 2007 saya berdoa, ya Allah jadikanlah aku seperti Hajarul Aswad. Amin. Nah, buat jamaah yang di rumah pasti penasaran, makanya kita langsung lihat aja dulu VT-nya yuk. شوف ما شاء الله شوف شايل على ظهره شوف ما شاء الله ما شاء الله يا رب تتقبل ما شاء الله 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 يا الله يرزقك بر ما شاء الله ما شاء الله. Nah itu dia cuplikannya, Masya Allah saya benar-benar sampai berkaca-kaca nih karena itu juga adalah salah satu cita-cita saya pengen membawa orang tua saya dan bisa mencium Hajar Aswad, Masya Allah. Nah selanjutnya saya pengen nanya nih ke Ustadz Syam. Siap. Jadi kangen ya kalau lihat video tadi ya. Aduh ya Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah segera bukakan pintu masjidnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah Ustadz Syam, Ya. benar gak sih katanya batu Hajar Aswad itu adalah benda pertama yang diturunkan oleh Allah dari surga ke bumi. Dan katanya nih, konon katanya batu Hajar Aswad itu dulunya putih sekali, seputih salju. Nah sekarang kenapa jadi hitam tuh Ustadz Syam? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jikalau ditanyakan bahwasanya apakah dahulu Hajar Aswad artinya hajar itu batu, kemudian aswad artinya hitam. Tapi kok ada sejarahnya mengatakan bahwa dahulu dia berwarna putih dan ini memang diceritakan dalam hadis baginda Rasulullah SAW dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwasanya dari nazala minal jannah, turun daripada surga sebuah batu al-hajar aswad itu dahulu asyaddu bayadan minal laban. Ay asyaddu bayadan minal thalj. Dahulu warnanya adalah lebih putih daripada susu. Dalam riwayat lain disebutkan lebih putih daripada salju.
gitu ya. Jadi warnanya memang sangat putih, lebih putih daripada susu dan warnanya juga sangat putih, lebih putih daripada salju dan lebih putih daripada susu tadi. Akan tetapi disebutkan dalam riwayat dosa-dosa manusia lah yang menjadikannya menjadi berwarna hitam. Makanya sampai julukannya Hajar Aswad. Kemudian kelebihannya lagi Hajar Aswad ini adalah menempati tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Tadi pertanyaan pertama apakah benda pertama? Wallahu a'lam, apakah dia benda pertama atau tidak. Tapi dalam hadis-hadis yang kami temukan dia menempati tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Karena Nabi Ibrahim sendiri dalam Al-Quran berdoa kepada Allah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Bahkan ada sejarah mengatakan bahwasanya ketika pembangunan Ka'bah ini ada sepotong yang tidak bisa tidak sempurna sehingga yang menyempurnakannya adalah batu dari surga ini, yaitu Hajar Aswad ini yang dahulunya adalah berwarna putih. Menurut para ulama banyak yang bertanya-tanya kenapa Allah menjadikannya warna hitam. Apakah memang benar-benar zahirnya warna putih atau memang ada makna tersendiri kenapa disebutkan dulu putih menjadi hitam atau cuma hakikatnya saja putih menjadi hitam. Menurut para ulama benar-benar dahulu berwarna putih dan menjadi hitam supaya menjadi pelajaran bagi manusia bahwa ternyata dosa itu bisa menghitamkan sesuatu. Bahkan benda mati pun bisa dihitamkan oleh dosa-dosa. Jangankan batu, hati kita ini bisa menjadi hitam gara-gara dosa, maka batu pun bisa menjadi hitam karena dosa dan maksiat yang kita lakukan. Bukankah dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya setiap dosa itu berupa titik-titik hitam yang akan menghitamkan hati manusia. Titik-titik akhirnya menjadi hitam pekat, nanti hatinya menjadi keras. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan juga fi qulubihim marad, ya, dalam hatinya ada sebuah penyakit atau hatinya menjadi hitam dikarenakan oleh titik-titik dosa tadi. Sama dengan Hajar Aswad, dahulunya berwarna putih menjadi hitam dikarenakan oleh ulah manusia. Kemudian Hajar Aswad itu diibaratkan adalah tangannya Allah di dunia. Makanya siapa yang mencium Hajar Aswad itu bagaikan mencium daripada diibaratkan yadur rahman atau menyambung kepada tangannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibayangkan tangannya Allah seperti tangan manusia, tidak. Ketika disebutkan yadun di sini adalah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Hajar Aswad ini bukan hanya nanti kembali ke surga, tapi nanti berada di hari kiamat menjadi saksi siapa yang pernah menciumnya. Ya, ini adalah kelebihan-kelebihan daripada Hajar Aswad. Kemudian apalagi kelebihan keutamaan daripada Hajar Aswad? Hajar Aswad adalah awal mula kalau orang mau tawaf ukurannya adalah Hajar Aswad. Kemudian disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika mau memulai itu menciumnya. Makanya sekarang kalau mau mulai tawaf itu kan kita cari Hajar Aswad dulu permulaannya sebagai startnya Habib ya. Startnya lalu menciumnya. Mencium dari jauh karena kita tidak bisa langsung mencium ke sana karena banyaknya orang, jadi mencium dengan isyarat. Isyaratnya tangannya dulu ke sana baru dicium. Beda kalau kisbay. Kalau kisbay ke mulut dulu baru babay ya. Nah, ya karena banyak orang masih banyak orang salah. Iya, salah. Dia ke mulutnya dulu baru ke Hajar Aswad, kebalik. Harusnya dari Iya, Hajar Aswad dulu baru ke mulutnya. Ya itu kalau permulaan tawaf tadi. Hajar Aswad. Tapi di antara seluruh kemuliaan tadi Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan seandainya bukan karena Rasulullah pernah menciummu, saya tidak mau cium kau juga karena kau hanyalah sebongkah batu. Artinya makhluk yang termulia yang pernah diciptakan Allah tetaplah manusia kalau dia mampu menjaga yang namanya izzahnya, yang namanya kesuciannya, yang namanya hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Gitu. luar Karena banyak biasa. orang rebutan sampai bermaksiat, sampai zolim kepada saudaranya. Oh iya, itu juga salah Iya, berarti ya salah Ustaz ya? banget. Karena Masya sunnah. Allah. Sikut-sikut ada yang sampai kebuka jilbabnya. Iya, Masya Allah itu berarti kita juga harus ambil hikmahnya. Berarti hati kita juga bisa kotor, bisa hitam. Bisa hitam. Kalau kita belajar dari Hajar Aswad itu ya, kalau kita Iya. terlalu banyak berbuat dosa akan hitam lama-lama ya. Betul. Masya Allah. Nah jamaah masih penasaran kan benda apa lagi yang ada di surga, tapi juga ada di dunia saat ini. Nanti kita lanjutin, kita belajar bareng guru-guru kita. Tapi sebelumnya saya pengen ngasih informasi dulu nih. Selama bulan Ramadan, Islam itu Indah spesial Ramadan akan tayang kembali pada jam 05.00 waktu Indonesia Barat. Dan di sore harinya menjelang berbuka puasa akan ada program spesial Ramadan I'm in Love yang dibawakan oleh Habib Usman dan Kartika Putri. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.